Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Fitra. NPM saya 241186206170 dari kelas 2B, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi kewajiban UTS saya. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian dan juga ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Oke, baik. Pertama-tama, mari kita pahami dulu pengertian dasar dari belajar dan juga pembelajaran. Nah, di sini untuk pengertian belajar itu sendiri merupakan suatu proses atau perubahan perilaku individu yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman suatu latihan. Perubahan ini tidak hanya dalam bentuk keterampilan ataupun juga pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai, dan juga kebiasaan. Kemudian, sementara itu, pembelajaran. Dalam pembelajaran ini sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik melakukan aktivitas belajar. Jadi, pembelajaran itu dirancang agar peserta didik dapat pengalaman belajar yang bermakna. Adapun juga dalam ciri-ciri belajarnya, yaitu yang pertama, menghasilkan perubahan dan juga perilaku. Yang kedua, perubahan bersifat permanen, jadi bukan sementara. Kemudian, yang ketiga, bersumber dari pengalaman atau latihan, bukan dari kematangan saja. Lalu yang terakhir yaitu bersifat aktif dan juga sadar. Lalu, mengenai ciri-ciri pembelajaran tersebut, ada pun juga beberapa poin, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Kedua, melibatkan interaksi antara guru, peserta didik, dan juga lingkungan. Ketiga, tersusun secara sistematis dan juga terencana. Keempat, menggunakan pendekatan, metode, dan juga media tertentu. Lalu, mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Yang kedua, yaitu tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Berikutnya, kita akan bahas tujuan dan prinsip dari proses belajar dan juga pembelajaran. Yang mana ada tujuan belajar. Ada beberapa poin. Yang pertama, mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan keterampilan peserta didik. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Ketiga, menanamkan sikap dan juga nilai positif. Keempat, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan nyata dan tantangan masa depan. Adapun juga tujuan pembelajaran yang akan juga dibahas di sini, dan beberapa poinnya yaitu yang pertama, menjadikan proses belajar lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua, mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, membantu siswa untuk membentuk pemahaman yang mendalam dan juga konstekstual. Lalu, selain dari tujuan-tujuan tersebut, ada pun juga prinsip-prinsipnya. Yang pertama, ada prinsip-prinsip belajar, yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi, siswa itu di sini harus aktif sebagai subjek. Kemudian, belajar melalui pengalaman langsung. Lalu, motivasi internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemudian, proses belajar berlangsung terus-menerus atau lifelong learning. Kemudian, selain prinsip-prinsip belajar, ada juga prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini, aktivitas. Nah, di sini aktivitas itu pembelajaran terjadi jika siswa aktif. Kemudian, individualitas. Individualitas yaitu setiap siswa memiliki kemampuan yang unik. Kemudian ada interaksi sosial. Di sini pembelajaran melibatkan interaksi antar individu. Lalu yang terakhir, lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di sini terlibat antara fisik, sosial, dan juga emosional. Yang ketiga, tabel perbandingan teori behavioristik dan konstruktivistik. Sekarang kita masuk ke perbandingan antara dua teori besar dalam pendidikan, yaitu behavioristik dan konstruktivistik. Anda bisa simak pada tabel yang ada di soal. Teori pengertian perbedaan utama implementasi pembelajaran referensi behavioristik, yang mana teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai akibat dari stimulus respons.
Jadi, pada teori ini fokus pada hasil belajar, penguatan, dan juga pengulangan. Nah, siswa di sini dianggap pasif dan guru dianggap aktif melalui latihan soal atau drill, reward dan juga punishment, hafalan fakta, dan ulangan objektif Thorndike atau law of effect. Kemudian selain itu juga ada yang namanya Skinner atau operant conditioning, yang mana hal-hal tersebut terdapat pada teori behavioristik. Kemudian konstruktivistik. Teori ini yang menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Jadi fokus pada proses belajar, pengetahuan juga ini dibangun sendiri oleh siswa. Jadi siswa aktif dan guru sebagai fasilitator, yang mana pembelajarannya berbasis proyek, diskusi dan kolaborasi, kegiatan eksploratif dan juga reflektif, kemudian problem based learning atau PBL. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kedua teori ini bukan bertentangan, tapi bisa saling melengkapi di awal pembelajaran. Kita bisa menggunakan behavioristik untuk keterampilan, lalu dengan dilanjut konstruktivistik untuk pengembangan berpikir tingkat tinggi. Nah, itulah jawaban dan pembahasan mengenai pertanyaan UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.